Shalom, salam sukacita buat saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bertemu kembali dengan saudara-saudara dalam acara renungan harian ini. Marilah kita mulai renungan kita hari ini dengan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk mengenal-Mu dan memperoleh pengharapan hidup melalui firman-Mu. Kami memohon agar Engkau membimbing kami dalam renungan ini, membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menerima pengajaran-Mu dengan sukacita dan merasakan kehadiran-Mu dalam setiap kata yang kami dengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar lewat renungan kita hari ini dengan tema pengharapan hidup. Setiap orang di dunia ini menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan dalam hidupnya. Tapi apakah kita tahu bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, kita memiliki pengharapan yang tak tergoyahkan dalam Tuhan? Dalam renungan kali ini, kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11, di mana Tuhan berbicara kepada umatnya melalui Nabi Yeremia untuk menyampaikan pesan pengharapan. Ayat ini mengungkapkan bahwa Tuhan mengetahui rencananya yang baik untuk kita, dan Dia ingin memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Mari kita bersiap-siap untuk merenungkan firman Tuhan dan memperoleh pengharapan hidup yang kuat dan meyakinkan. Kiranya Tuhan memberkati waktu kita bersama dan memberikan pengertian yang dalam melalui renungan ini. Marilah kita baca ayat firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 29 ayat 11. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, pengharapan adalah kekuatan yang luar biasa. Ia adalah cahaya yang terus menyala di tengah kegelapan, menginspirasi dan membangkitkan semangat kita untuk melangkah maju. Dalam ayat di atas, Tuhan berbicara melalui Nabi Yeremia untuk menyampaikan pesan pengharapan kepada umatnya. Tuhan mengetahui rencana-rencana yang Dia miliki untuk hidup kita. Rencana tersebut tidak bertujuan untuk membawa kita ke dalam kecelakaan atau keputusasaan, tetapi rencana damai sejahtera yang penuh harapan. Meskipun kita mungkin menghadapi tantangan, kesulitan, atau kegagalan dalam hidup, Tuhan tetap memiliki rencana yang baik untuk kita. Ia ingin memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Pengharapan hidup kita bukanlah sekedar harapan kosong atau impian yang tidak dapat diwujudkan. Pengharapan kita terletak pada Allah yang setia dan kuasa-Nya yang tidak terbatas. Dalam pengharapan, kita dapat mengandalkan janji-janji Tuhan yang terdapat dalam firman-Nya. Ia berjanji akan mendampingi kita, memberikan kekuatan, memberkati, dan memimpin kita menuju masa depan yang terang. Saat kita melihat ke dalam sejarah, ada banyak kisah nyata yang mengilhami tentang pengharapan hidup. Salah satunya adalah kisah Louis Zamperini. Pada masa Perang Dunia Kedua, ia adalah seorang tentara Amerika yang ditahan sebagai tawanan perang oleh Jepang. Selama masa tahanan, ia mengalami perlakuan yang kejam dan penyiksaan yang tak terbayangkan. Namun, meskipun terjebak dalam keadaan
yang penuh keputusasaan dan penderitaan, Louis tidak kehilangan pengharapan. Ia terus berpegang pada imannya dan mempercayai bahwa ada harapan yang lebih besar di luar situasi yang dia hadapi. Setelah perang berakhir, ia mengalami pemulihan fisik dan emosional yang luar biasa dan membangun hidup yang penuh makna. Kisah Louis Zamperini adalah contoh nyata bagaimana pengharapan dapat mempengaruhi hidup seseorang. Walaupun dalam situasi yang sangat sulit, ia tetap percaya bahwa ada masa depan yang lebih baik. Pengharapan yang ia miliki membawanya melalui masa-masa gelap, membangkitkan semangatnya, dan memberinya kekuatan untuk bangkit dan menemukan makna baru dalam hidup. Marilah kita belajar dari kisah Louis Zamperini dan pesan Yeremia 29 ayat 11. Ketika kita menghadapi tantangan dan ketidakpastian dalam hidup, jangan pernah kehilangan pengharapan. Percayalah bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik untuk kita, dan Ia dapat mengubah situasi yang sulit menjadi sesuatu yang luar biasa. Dalam pengharapan, kita akan menemukan kekuatan untuk terus maju, dan Tuhan akan memenuhi janjinya untuk memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan hati yang penuh pengharapan. Terlepas dari situasi yang kita hadapi, ingatlah bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik untuk hidup kita. Percayalah bahwa dalam pengharapan kepadanya, kita akan menemukan kekuatan, sukacita, dan ketenangan di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Kiranya pengharapan ini terus menyala dalam hati kita dan membimbing setiap langkah kita. Marilah kita tutup renungan kita ini dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas waktu yang Engkau berikan kepada kami untuk merenungkan firman-Mu hari ini. Terima kasih atas pesan pengharapan yang Engkau sampaikan melalui Yeremia 29 ayat 11. Kami mohon Engkau memperkuat pengharapan ini dalam hidup kami, agar kami dapat menjalaninya dengan penuh keyakinan dan sukacita. Bimbinglah kami dalam setiap langkah kami, dan biarkan kami selalu mengandalkan rencana-Mu yang baik. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan pengharapan yang tak tergoyahkan dalam hidup kita. Haleluya. Amin.